warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, disistemasi, dan diinterpretasikan, sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Pengetahuan adalah apa saja yang diketahui oleh manusia, baik melalui panca indera, intuisi, pengalaman, maupun firasat. Nah, jadi ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan atau kumpulan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar serta diterima oleh akal.
Teknologi. Teknologi berasal dari kata techne dan logia. Kata Yunani kuno, techne berarti seni kerajinan. Dari techne, kemudian lahirlah technikos, yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti, keterampilan itu lalu menjadi teknik. Selanjutnya seni. Pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya, seperti dalam Quran Surat Qaf ayat 6, yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak? Quran Surat Qaf ayat 6. Syarat-syarat ilmu meliputi: yang pertama, objektif. Suatu ilmu harus bersifat objektif. Dengan kata lain, suatu ilmu harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Suatu ilmu seharusnya memiliki objek kajian yang masih berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Ilmu tersebut haruslah sesuai dengan kenyataan, bukan hanya sebuah pemikiran yang belum dapat dipastikan atau diuji kebenarannya. Yang kedua, sistematif. Dalam kaitannya untuk mengetahui dan menjelaskan suatu objek, suatu ilmu haruslah bersifat sistematif. Artinya, mempunyai keteraturan dalam dirinya sehingga membentuk suatu sistem yang utuh, sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang menyangkut objek kajiannya dan juga hubungan sebab akibatnya. 3. Empirik. Ilmu adalah sesuatu yang konkret, dapat dirasakan keberadaan atau objeknya. Ini berarti segala sesuatu yang tidak dapat kita rasakan secara konkret tidak termasuk dalam scientific study. Contohnya seperti tauhid. Tauhid tidak dapat dirasakan sebagai scientific study karena tauhid berkenaan dengan hal-hal gaib atau tidak tampak. Yang keempat, metodik. Dapat dikatakan sebagai ilmu jika sudah terbukti benar, tidak hanya oleh satu orang, melainkan juga dapat dibuktikan oleh semua orang dan dapat diulang dengan hasil yang sama. Contohnya, segitiga memiliki sudut 180 derajat. Kewajiban menuntut ilmu. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Dan untuk melaksanakannya ini membutuhkan ilmu. Mengapa? Karena ilmu itu sebagai perantara untuk bertakwa. Setelah manusia mengetahui ilmunya, maka tingkat ketakwaan manusia akan meningkat. Iman yang awal mulanya menurun pun akan meningkat dengan masuknya ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya. Seseorang yang tak berilmu maka hatinya akan gelap penuh dengan kedengkian. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki ilmu, perilakunya akan terjaga dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Pada hadis Rasulullah yang lain disebutkan, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis ini bermaksud bahwa kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu itu harus tetap dikejar. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut terlebih dahulu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang seketika itu pasti digunakan dan diamalkan bagi setiap orang yang sudah balik, seperti ilmu tauhid dan ilmu fikih.
Apabila kedua bidang ilmu itu sudah dikuasai, baru mempelajari ilmu-ilmu lain, seperti ilmu teknologi, kesenian, kedokteran, fisika, ataupun yang lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti kita mengingkari manfaat belajar ilmu duniawi atau ilmu-ilmu umum, karena hukum mempelajari ilmu umum ini tergantung pada tujuannya. Apabila digunakan dalam kebaikan, maka baik, dan apabila digunakan dalam keburukan, maka ilmu itu akan menjadi buruk. Islam juga menekankan betapa pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun kewajiban jihad penting dalam Islam, orang yang berjihad tetaplah harus menuntut ilmu, atau jika sebuah golongan akan berperang, hendaknya mereka menyisakan beberapa orang untuk tetap tinggal dan tidak ikut berjihad, melainkan untuk menuntut ilmu dan meneruskannya pada generasi berikutnya. Orang yang memiliki ilmu atau ahli ilmu lebih tinggi derajatnya dengan orang yang ahli ibadah, karena saat mencari ilmu, seseorang juga dianggap sebagai sedang melaksanakan jihad. Sumber ilmu pengetahuan. Menurut paradigma filsafat barat, terdapat beberapa aliran. Yang pertama, terdapat aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Idealisme atau nasionalisme menitik beratkan pada pentingnya peranan ide, kategori, atau bentuk-bentuk yang terdapat pada akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. Idealisme sendiri, pencetusnya merupakan seseorang yang bernama Plato. Ia menegaskan bahwa hasil pengamatan indrawi tidak dapat memberikan pengetahuan yang kokoh karena sifatnya yang selalu berubah-ubah. Lalu, lanjut kepada aliran yang kedua, yaitu empirisme. Empirisme atau realisme adalah paham yang lebih memperhatikan arti penting pengamatan indrawi sebagai sekaligus alat pencapaian pengetahuan. Akal tidak berfungsi banyak, kalaupun ada, itu pun sebatas ide yang kabur. Namun, empiris memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan indera manusia. Selanjutnya, aliran yang ketiga adalah rasionalisme. Menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan, karena diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Tetapi sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata karena akal. Aliran rasionalisme juga mempunyai kelemahan seperti mengenai kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya, tetapi menurut orang lain tidak. Selanjutnya, aliran yang keempat adalah aliran positivisme yang menyatakan bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Setelah tadi kita membahas menurut paradigma filsafat barat, sekarang akan membahas menurut sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, yang diwakili oleh epistemologi ilmu Al-Ghazali. Yang pertama, terdapat Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menempati urutan pertama dalam hierarki sumber ilmu dalam epistemologi Islam.
Al-Quran mampu memecahkan problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, yaitu rohani dan jasmani, masalah sosial, serta ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum, ilmu, dan ajaran Islam, serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah panca indera. Ilmu yang diperoleh melalui indera disebut sebagai ilmu inderawi atau ilmu empiris. Ilmu inderawi ini dihasilkan dengan cara persentuhan indera-indera manusia dengan rangsangan yang datang dari luar. Jadi dari persentuhan inilah kemudian dihasilkan ilmu. Yang keempat, terdapat akal. Akal merupakan alat yang dimiliki manusia untuk memperoleh ilmu. Jika pengetahuan melalui panca indera belum memadai untuk dijadikan acuan mengetahui sesuatu, maka diperlukan bantuan alat atau sumber lain untuk pengetahuan kita tentang sesuatu. Alat tersebut adalah akal. Lalu yang terakhir adalah kolbu atau hati. Kolbu itu sendiri dalam pandangan Al-Ghazali sebagai penunjuk esensi manusia serta sebagai salah satu alat dalam jiwa manusia yang berfungsi untuk memperoleh ilmu. Ilmu yang diperoleh dengan alat kolbu lebih mendekati ilmu tentang hakikat-hakikat melalui perolehan ilham. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24-25 yang berbunyi, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadharun, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik di Dinul Islam seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Ayat tersebut mengidentikan bahwa iman adalah akar, ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Iptek dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal saleh, bukan kerusakan alam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan yang sempurna. Kesempurnaannya terletak pada 3 aspek, yaitu aspek akidah, aspek ibadah, dan aspek akhlak. Meskipun diakui aspek pertama sangat menentukan, tanpa integritas kedua aspek berikutnya dalam perilaku kehidupan muslim, maka makna realitas kesempurnaan Islam menjadi kurang utuh. Bahkan diduga keras akan mengakibatkan degradasi keimanan pada diri muslim, sebab eksistensi perilaku lahiriah seorang muslim adalah perlambang batinnya. Keutuhan ketiga aspek tersebut dalam pribadi muslim sekaligus merealisasikan tujuan Islam sebagai agama pembawa kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Sebaliknya, pengabaian salah satu aspek akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Agama, iman, berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu dan teknologi akan selalu dapat dikontrol, berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan, ilmu dan teknologi dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan. Keutamaan orang yang berilmu. Saya akan menyebutkan beberapa saja keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama,
orang berilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh perjalanan untukmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah orang-orang Muslim yang berilmu akan dimudahkan oleh Allah dalam menuju surga. Kenapa? Karena dari ilmu tersebut, orang Muslim tersebut bisa beribadah dengan benar dan baik dan sesuai dasar hukum Islam. Yang kedua, orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan soleha." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah ilmu yang mengandung kebaikan yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain, kelak ilmu itu akan menjadikannya pahala yang mengalir kepada orang yang mengajarkan ketika orang yang mengajar sudah meninggal dunia. Yang ketiga, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dalam Quran Surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang taat kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Yang dimaksud ulama dalam ayat tersebut adalah mereka yang mengetahui dan mengakui kebesaran Allah dan kekuasaannya. Dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami hakikatnya diciptakannya kehidupan ini. Dan dari pengetahuan tersebut, seseorang akan melihat kuasa dan kebesaran Allah sebagai zat yang maha pencipta. Dan orang berilmu akan merasa takut karena dia memiliki pengetahuan akan kuasa dan kebesaran Allah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Di dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan derajat orang-orang yang berilmu akan terangkat baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Yang kelima, orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama." Dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah berikan awan, hukum, filsafat, dan kearifan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, sungguh ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran berzikir dari firman-firman Allah." Yang keenam, orang berilmu mewarisi kekayaan Nabi. Dalam Shahihul Jam' Al-Albani dikatakan, ilmu adalah warisan para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dirham ataupun emas, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Maksudnya adalah ilmu merupakan warisan Nabi, dan barang siapa yang mencari ilmu dan menjadi orang yang berilmu, maka kita telah mewarisi apa yang para Nabi berikan. Yang ketujuh, orang yang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan yang berilmu setara dengan para malaikat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Yang terakhir,
Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tingkatan dalam menuntut ilmu. Ada 3 tingkatan dalam menuntut ilmu dari Umar bin Khattab. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu. Dan jika ia memasuki tahapan ketiga, ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. 1. Merasa sombong. Biasanya orang yang masih baru belajar, baik itu ilmu agama atau ilmu apa saja, dia akan menjadi sombong, karena dia merasa sudah berada pada posisi yang paling mulia, merasa sudah berilmu. Sementara orang lain yang mungkin belum belajar ilmu itu, dianggap lebih rendah daripada dia. Padahal mungkin kondisinya, dialah yang masih banyak kekurangan dan jahil atau bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hakikat kesombongan dalam hadis beliau. Al-kibru batorul haqqo wa khumtun nas, yang artinya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis Rasul Muslim nomor 2749 dari Abdullah bin Mas'ud. 2. Bersikap tawadu. Ketika seseorang masuk ke tahapan kedua dalam hal ilmu, maka dia akan merasa masih banyak hal yang belum dia ketahui, dan itu membuat dia lebih tawadu. Seperti padi, semakin banyak memiliki ilmu, semakin merunduk. Tahapan ini lebih meningkat dari tahapan-tahapan pertama tadi, yang mana di hatinya sudah tak ada lagi rasa sombong, bahkan dia lebih merendahkan hatinya terhadap orang lain. 3. Merasa belum ada apa-apanya. Tingkatan ketiga, yaitu di mana seseorang yang semakin berilmu, dia semakin merasa tidak ada apa-apanya, semakin merasa kecil, karena di tahap ini dia merasa ilmu itu seperti lautan yang begitu luas. Ketika dia mendapat satu ilmu, maka di dalam dirinya akan merasa kurang. Dia haus akan ilmu, dan bahkan mengabdikan seluruh hidupnya untuk terus belajar dan belajar meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabira. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan manfaat orang yang memiliki ilmu akan Allah angkat derajatnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang berilmu juga memiliki kaitan erat dengan akhlak seseorang yang telah memiliki ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin bagus juga akhlak yang dimilikinya. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Ilmu pasti dan astronomi. Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi 780-848 Masehi. Ia adalah ilmuwan muslim yang paling populer di bidang ilmu pasti. Oleh orang Eropa disebut juga algoritmus, yang kemudian lebih dikenal dalam matematika sebagai algoritma atau logaritma. Abu Abdillah
Abdillah Ibnu Sinan Al-Batani 858-929 Masehi. Ia adalah ahli astronomi dari Irak. Ia adalah tokoh yang pertama kali menggunakan ilmu ukur ruang atau stereometri untuk menentukan letak bintang-bintang di langit. Beliau juga menulis buku astronomi dengan judul Al-Yaiju Al-Sabi, kalender astronomi yang membahas tentang perjalanan matahari dan pergerakan bintang-bintang dan sistem gerhana. Yang kedua ada ilmu fisika. Al-Hasan Ibnu Hasan Ibnu Haistam 965-1039 Masehi. Dia adalah ilmuwan yang merencanakan pembangunan bendungan yang tinggi Sadu Al-Ali di Aswan Sungai Nil dan Kuba Universitas Al-Azhar di Kairo. Dia juga sangat rajin menulis. Karangan beliau berjumlah 200 buku, 40 judul diantaranya tentang matematika dan fisika, dan 58 tentang teknik, sedangkan selebihnya terdiri dari bermacam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ilmu kimia. Isuddin Aidamar Ibnu Ali Al-Jadaki 1360 Masehi. Ia ahli fisika yang menguraikan penjelasan tentang sifat-sifat suatu benda, cara menghasilkan dan memurnikannya, serta persenyawaannya. Salah satu teorinya yang sangat populer adalah tiap bahan tidak akan bersenyawa kecuali dengan perbandingan bobot tertentu. Yang keempat ada ilmu kedokteran. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi 858-925 Masehi. Beliau adalah seorang dokter yang sangat berhasil dalam melakukan pengobatan dan penelitian penyakit-penyakit. Cara penelitian yang beliau lakukan menggunakan medium daging hewan. Oleh pemerintah, beliau diminta untuk membuat rumah sakit yang terhindar dari lingkungan yang terkena kuman. Tiap-tiap obat yang dibuatnya terlebih dahulu dicobakan untuk mengobati monyet sebelum digunakan untuk manusia. Berikut ini sekedar contoh beberapa hasil kemajuan teknologi mutakhir di bidang kedokteran, yaitu bayi tabung dan inseminasi buatan serta transfusi darah. Perkembangan seni dalam Islam. Batu nisan. Kebudayaan Islam dalam bidang seni mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Batunya terdiri dari pualam putih, diukir dengan tulisan Arab yang sangat indah, berisikan Al-Quran dan keterangan tentang orang yang dimakamkan serta hari dan tahun wafatnya. Arsitektur atau seni bangun. Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama, maupun cendekiawan Muslim. Aspek fisik adalah sesuatu yang tampak secara jelas oleh panca indera. Aspek metafisik adalah sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera tetapi dapat dirasakan hasilnya. Seni sastra. Bidang sastra Indonesia banyak pengaruhnya dari Persia, antara lain buku-buku yang kemudian disadur ke dalam bahasa Indonesia, Halilah Wadimah, Bayang Budiman, Abu Nawas, dan Kisah 1001 Malam. Selain itu, kesusastraan Islam Indonesia adalah syair. Di antara yang terkenal adalah syair sufi yang dikarang oleh Hamid Fansuri, seperti syair perahu. Kaligrafi Arab merupakan bagian dari seni khat. Dibandingkan dengan negara Islam lainnya, khat di Indonesia tidak begitu menonjol. Pernah pada awal kedatangannya digunakan untuk mengukir nama dan menulis ayat Al-Quran di makam-makam terkenal. Namun kelanjutan seni kaligrafi tidak berkembang karena penerapan kaligrafi Arab sebagai hiasan sangat terbatas. Ada lagi satu bentuk kesusastraan disebut kitab karena isinya ajaran-ajaran moral dan tuntunan hidup sesuai dengan syariat dan adat. Misalnya, kitab Manik Maya, kitab Ambiya, kitab Taj Al-Salatin, Bustan Al-Salatin. Seni ukir. Dalam agama Islam ada hadis yang melarang melukiskan makhluk yang hidup, apalagi manusia. Meskipun hal itu di Persia dan India tidak dihiraukan, di Indonesia ternyata larangan itu diikuti. Dengan kata lain, masalah itu masalah khilafiyah. Di dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada larangan, tetapi di dalam hadis ada didapati kalangan ulama Indonesia memang ada yang menganut sebuah paham, sehingga di antara mereka ada yang tidak mau difoto.
dikarenakan 1. Foto dengan menggambar makhluk hidup bernyawa. Yang kedua, boleh saja membuat gambar makhluk bernyawa dengan syarat bentuknya tidak dapat diraba. Yang ketiga, boleh membuat gambar makhluk bernyawa asal saja dalam rupa yang tidak mungkin makhluk itu hidup. Yang keempat, melihat keadaan, suasana, tempat, dan waktu, yaitu memperhatikan hikmah dari larangan itu. Batas-batas pengembangan ilmu dalam Islam. Upaya membangun dan mengembangkan akselerasi keilmuan dalam Islam tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga harus secara filosofis dan empirik. Berbagai nilai yang secara normatif dalam hasanah ajaran Islam perlu dipikirkan secara filosofis agar mampu teraktualisasi dalam dataran teoretik dan empirik sehingga proses ilmu-ilmu keislaman akan terus dinamik, kreatif, dan inovatif dalam menjawab berbagai tantangan kemajuan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa cabang dari setiap jenis ilmu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan peradaban manusia. Ini berarti akselerasi dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman juga dapat dikembangkan secara meluas, tentunya dalam garis-garis kewajaran dan tidak menyimpang dari norma keislaman. Ibnu Khaldun memberikan klasifikasi ilmu keislaman sebagaimana tertera dalam tabel berikut, yaitu ilmu dibagi menjadi dua, yaitu akli dan nakli. Ilmu akli sendiri merupakan ilmu hasil upaya pencarian yang berisi aritmatika, geometri, kosmografi, dan yang lain sebagainya. Sedangkan nakli merupakan sumber dari Allah dan Rasul, berisi ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, dan yang lain sebagainya. Dengan pembagian yang diberikan Ibnu Khaldun ini, tentu ia dengan memberdayakan akal pikirannya dalam melahirkan konsep keilmuan yang lebih luas sehingga dari konsep yang ditawarkannya ini terlihat adanya akselerasi ilmu-ilmu keislaman yang luar biasa. Konsepsi ilmu Ibnu Khaldun mencoba memadukan antara filsafat dan pendidikan serta sosiologi dan pendidikan. Menurutnya, sebagaimana dikutip oleh Sun Haji, hasil dari pendidikan adalah manusia dapat mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dalam segala aspek kehidupan, yang disebutkan dengan hakikah al-insaniyah atau manusia seutuhnya. Sebagaimana keberanian Ibnu Khaldun membagi ilmu-ilmu Islam berdasarkan nakli dan akli, maka Ibnu Sina juga membagi konsep ilmu-ilmu Islam beberapa bagian. Sebagaimana dalam tabel berikut, Ibnu Sina membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu amali dan ilmu nazari. Ilmu amali adalah semua ilmu yang harus dipraktekkan sesuai dengan nas dan pemahaman yang ada. Boleh juga diinterpretasikan berdasarkan keyakinan mazhab yang dipegang. Sedangkan ilmu nazari terbagi menjadi beberapa. Yang pertama terdapat ilmu tabi'i yang terdiri dari bahasan sifat umum fisika, bahasan massa material, bahasan ekosistem, dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua terdapat ilmu riyadi yang terdiri dari aritmatika, geometri, dan yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga terdapat ilahi yang terdiri dari makna umum segala wujud, bahasan asas, prinsip, dan logika, serta yang lain sebagainya. Sesuai dengan konsep ilmu yang ditawarkan oleh Ibnu Sina di atas, pada prinsipnya masih sejalan dan sejalur dengan tawaran Ibnu Khaldun. Namun, konsep ilmu Islam yang ditawarkan Ibnu Sina lebih luas dibandingkan dengan Ibnu Khaldun. Nah, kemudian Al-Ghazali juga telah memberikan klasifikasi dan konsep keilmuan Islam yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut, yaitu ghair syar'iyah dan syar'iyah. Ghair syar'iyah sendiri terbagi menjadi tiga, mahmudah, mubahah, dan masmumah. Mahmudah terdiri dari kedokteran, aritmatika, dan yang lain sebagainya. Mubahah terdiri dari sastra, ilmu pada bagian mahmudah tingkat lanjut. Lalu yang ketiga, masmumah terdiri dari ilmu sihir, ilmu tenung, dan yang lain sebagainya. Lalu, syar'iyah terdiri dari al-usul, al-furu, al-muqaddamat, dan al-mutamimat. Al-usul terdiri dari Al-Quran, Sunnah, dan yang lain sebagainya. Lalu, terdapat ilmu kemaslahatan dunia dan akhirat. Lalu, al-muqaddamat terdiri ilmu bahasa,
nahwu saraf, dan ilmu had. Lalu yang keempat, mutamimat, terdapat ilmu qiraat, tafsir, dan yang lain sebagainya. Dari konsep ilmu-ilmu Islam yang ditawarkan Al-Ghazali sejalan dengan konsep keilmuan Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Al-Ghazali membuat konsep ilmu tersebut dengan memandang ilmu sebagai objek di mana perbedaan-perbedaan seperti tampak pada tabel adalah mengenai faktor fungsionalnya, sehingga klasifikasi menjadi penting, tidak penting, atau wajib, tidak wajib, dan tercela. Nah, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan ilmu-ilmu keislaman dan proses akselerasi keilmuan dalam Islam tidak akan pernah berhenti, karena proses keilmuan itu sendiri akan berkembang berdasarkan fenomena dan berbagai gejala kehidupan dunia yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Perkembangan ilmu-ilmu keislaman itu pada dasarnya merupakan paduan antara wahyu dan akal pemikiran, di mana melalui pemikiran brilian dan keberanian menginterpretasikan tanda-tanda yang diberikannya, manusia mampu memformulasikan berbagai pengalamannya demi membuat dan mengakselerasi perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia diberikan kebebasan untuk mengeksploitasi, menggali sumber-sumber alam, serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia. Namun, kebebasan itu membuat manusia menjadi tamak, yang akhirnya menyebabkan kerusakan alam. Hal ini sebelumnya sudah disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ilmuwan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keseimbangan alam, karena kedudukannya yang lebih tinggi dari manusia yang tidak berilmu. Selain itu, ilmuwan juga memiliki tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang ilmuwan. Tanggung jawab itu bertujuan untuk mencegahnya melakukan hal-hal yang di luar batas atau melanggar moral dan etika. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada 7 sisi tanggung jawab seorang muslim, ilmuwan muslim, yaitu 1. Memelihara dan menjaga ilmu, agar ilmu tetap ada. 2. Memperdalam dan meraih hakikatnya, agar ilmu itu menjadi meningkat. 3. Mengamalkannya, agar ilmu itu berbuah. 4. Mengajarkannya kepada orang yang mencarinya, agar ilmu itu menjadi bersih atau terbayar zakatnya. 5. Menyebarluaskannya dan mempublikasikannya, agar manfaat ilmu itu semakin luas. 6. Menyiapkan generasi yang akan mewarisi dan memikulkan agar mata rantai ilmu tidak terputus. Dan yang terakhir, yang paling utama, adalah mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian penjelasan mengenai tanggung jawab seorang ilmuwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.